Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi matematika di tema 2, yaitu subtema 2, subtema 3, dan subtema 4 tentang bermain di rumah teman, bermain di lingkungan sekolah, dan bermain di tempat wisata. Di sini kita akan belajar mengenai perkalian dan juga pembagian, ya. Ibu akan mulai menjelaskan dengan perkalian terlebih dahulu. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi penjumlahan itu dilakukan secara berulang-ulang, ya. Contohnya seperti ini. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, jawabannya sebagai berikut. Jambu yang dipetik, Beni ada berapa? 7 buah. Udin ada 7 buah. Dan Lani juga ada 7 buah. Berarti jumlah semuanya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Ya. Oke. Nah, di sini ada gambar lagi, yaitu gambar jambu. Ada 4 jambu, lalu digabung. Ada 4 jambu lagi. Nah, wadahnya ada berapa itu? Ada 2 keranjang ya. Kamu anggap itu ada 2 keranjang. Masing-masing keranjang berisi 4 buah jambu. Berarti wadahnya dulu ada berapa? Wadahnya 2. Berarti 2 dikali 4. Karena masing-masing wadah berisi 4 jambu. Nah, seperti itu. Penyelesaiannya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu berarti wadahnya ada 2. Masing-masing berisi 3. 2 dikali 3 berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu bawahnya 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlah bilangan itu sendiri. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, materi yang kedua, kita akan melakukan perkalian bilangan dengan angka 1. Nah, coba anak-anak perhatikan perkalian 2 bilangan berikut ini. Yang pertama ada 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 itu bagaimana? Anggap saja wadahnya ada 3. 1, 2, 3. Wadahnya ada 3. Nah, masing-masing wadah itu ada angka 1. Ya, berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, yang kedua contohnya ada 8 dikali 1. Kalau 8 dikali 1 berarti wadahnya ada berapa? 8 atau 1? Iya, betul sekali. Wadahnya ada 8. Ya, anggap saja wadahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kalau sudah, di masing-masing wadah itu kamu letakkan angka 1. Jadi 1 tambah 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 1. Nah, lalu dijumlah hasilnya adalah 8. Paham ya?
Begitu juga dengan 4 kali 1, berarti wadahnya ada 4 dulu. 1, 2, 3, 4, lalu masing-masing ada angka 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, nah apa simpulanmu? Ternyata semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Contohnya 3 dikali 1 sama dengan 3. 8 dikali 1 sama dengan 8. Dan 4 dikali 1 hasilnya sama dengan 4. Oke, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, perkalian bilangan dengan angka 0. Anak-anak coba perhatikan contoh yang ada di layar ya. Nah, 2 dikali 0. Berarti wadahnya ada berapa? Ada 2. Nah, diisi angka berapa? 0 dan tambah 0 sama dengan 0. Ya. Contoh kedua, yaitu misalnya 7 dikali 0. Wadahnya dulu ada berapa? Ada 7. Nah, di wadah itu diisi angka 0 sampai 7 kali. Ketika 0 itu ditambah terus sampai 7, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya tetap akan 0. Begitu juga dengan contoh ketiga. 5 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti apa kesimpulanmu? Ternyata semua bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah tetap 0. Oke, nah sekarang kita akan mulai materi berikutnya. Setelah perkalian akan ada pembagian. Ya, apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kita perhatikan teks berikut ini. Coba kamu perhatikan teks yang ada di layar ya. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, ternyata ada yang menjawab. Caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 sehingga habis. Nah, jadi bisa didapat bahwa pengurangan berulang itu nanti 6, karena ada 6 butir kelereng ya, dibagikan ke 3 orang, berarti 6 kurangi 3, hasilnya ada 3. Nah, 3 itu lalu dikurangi 3 lagi sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 itu dari mana? 2 itu didapat dari angka 3-nya. Angka 3-nya ada 2 buah ya. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, lalu percakapan paling bawah, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Oke, sampai sini sudah paham? Coba kita akan berlanjut ke materi yang berikutnya ya. Ini ada percakapan antara Edo dengan Udin. Edo berkata, ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Udin pun bertanya, bagaimana caranya? Edo menjawab, begini, saat saya masukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas tiap kantong. Nah, kalimat matematikanya menjadi 2
dikali 3 sama dengan 6. Ya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi untuk perkalian dan pembagian ini ternyata bisa diubah. Pembagian bisa diubah ke bentuk perkalian dan perkalian juga bisa diubah ke dalam bentuk pembagian. Oke, anak-anak coba simak percakapan yang ada di layar ya. Di sini ada Benny dan juga Siti sedang bercakap-cakap. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Nah, Siti berkata, "Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1." Benny pun bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Nah, Siti menjawab, "Bagaimana kalau kita coba?" Wah, ide yang bagus. Nah, di sini Siti pun menerangkan, ya. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Ternyata 6 layang-layang itu setelah diberikan semua ke Benny, yaitu hanya 1 orang, Benny mendapatkan 6 layang-layang. Seperti itu. Jadi ketika 6 dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Nah, di sini masih Benny ya. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang. Nah, ini contoh kedua ya. Contoh kedua, ini kalau tadi dibagi 1, yang sekarang dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sekarang contoh yang di sini 6 layang-layang dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, berapa layang-layang kami dapatkan untuk masing-masing orang? Caranya adalah 6 layang-layang dibagi ke 6 orang, ya. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berarti masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Siti pun menimpali. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Lalu Benny pun memuji Siti. Wah, Siti hebat sekali. Nah, oke. Berikutnya kita akan ada teks. Di sini ada Edo dan juga Benny ya. Di sini Edo berkata, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa banyak ya ayunan di setiap barisnya? Nah, di sini Benny mencoba untuk menjawab juga. Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Lalu mereka berdua pun bertanya kepada ibu guru. Nah, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 bilangan itu. Tapi bagaimana caranya, Bu? Nah, di sini ibu guru pun menjelaskan. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Kemudian hasilnya hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Untuk kalimat matematikanya sebagai berikut. 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan
8 dibagi 2. Ya. Jadi 72 dibagi 9 dulu, hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya 8. Nah, kemudian 8 itu dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang perkalian dan juga pembagian ya. Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Sekarang tugasmu adalah yang pertama, meringkas materi di atas. Silahkan ringkas materi-materi yang kamu anggap penting di buku tulis tematikmu. Itu sebagai catatan agar kamu nantinya lebih mudah memahami materi. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah mengerjakan soal latihan matematika di halaman 89. Oke, silahkan dibuka buku halaman 89, lalu dikerjakan soal latihan matematikanya. Jangan lupa ditulis soal dan jawaban di buku tulis tematik. Nah, itu saja tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.